Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, sebelum saya sampaikan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita, tentu saya akan ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan tentunya Tuhan senantiasa menambahkan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit hingga hari ini, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Kami senantiasa berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara, memampukan melewati setiap proses ini dan memberikan pemulihan, agar kiranya boleh kembali melaksanakan segala aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya setiap hari kita diperhadapkan pada berbagai tantangan dan juga kesulitan. Namun, ketika kita mengingat bagaimana kita hidup atau untuk siapa kita hidup, disinilah kita mengingat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan memimpin, dan bagaimana Tuhan juga memberikan segala kemampuan untuk melewati setiap tantangan dan keadaan kesulitan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dalam nats ini kita menemukan sebuah pengharapan yang tentu yang menjadi sebuah pengharapan baru di tengah-tengah kehidupan kita, yang memberikan kita semangat untuk menjalani dan juga melewati setiap apapun yang akan kita hadapi. Firman Tuhan dalam Mazmur ini mengingatkan kita bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita bukanlah menjadi sumber kekuatan yang kekal. Apa yang kita miliki hari ini, baik itu kesehatan tubuh, kekuatan fisik, atau materi yang banyak, bukanlah menjadi satu-satunya atau bukanlah menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa satu-satunya sumber kekuatan kita hanyalah dari Tuhan saja. Tidak ada hal yang lain, tidak ada sumber yang lain, tetapi satu-satunya hanya Tuhan itu sendiri. Artinya apa? Dengannya atau bersama dengan Tuhan, kita tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi kita juga mendapatkan bantuan dalam segala hal, tentang apa yang kita lewat, tentang apa yang akan kita lalui, tentang apa yang akan kita hadapi. Baik itu pergumulan, baik itu kesulitan, baik sekalipun itu ancaman di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari segala sesuatu hal hanya kita bisa dapatkan dari sumber yang tepat, yaitu hanya dari Tuhan itu saja. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu banyak dari antara kita merasakan hidup terasa sangat berat. Bukan hanya hari-hari yang lampau, mungkin hari ini, dan mungkin juga memiliki bayangan untuk hari ke depan. Bayangan bahwa kehidupan yang dialami adalah kehidupan yang terasa berat. Disinilah kita diajak untuk melihat dan mengajarkan kita kepada siapa kita untuk berseru dalam situasi itu. Kepada siapa kita untuk menyampaikan apa yang kita rasakan hingga hari ini, supaya kita bisa mendapatkan kelegaan,
Maka firman Tuhan hari ini meyakinkan kita, mengajak kita atau memberitahu kita dengan pasti bahwa Tuhan senantiasa mendengar ketika kita berseru, dan tentunya kita juga akan menerima jawaban ketika kita memiliki pengharapan bahwa saatnya tepat Tuhan akan memberikan jawaban tentang apa yang kita pergumulkan hari ini. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dari kehidupan kita pentingnya menyanyikan setiap pujian kepada Tuhan. Tetapi pujian itu bukan hanya sebagai ungkapan syukur, tetapi bagaimana apa yang kita sampaikan sebagai nyanyian pujian syukur kita adalah sebuah pengakuan bahwa satu-satunya yang berdaulat, yang memiliki kedaulatan dan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Itulah tujuan sebuah rasa syukur kita melalui setiap pujian yang kita ungkapkan. Artinya apa? Kita memahami bahwa kehadiran kita hari ini atau bagaimana kita berdiri hari ini, segala sesuatunya adalah kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan. Bukan karena kita memampukan diri, tapi karena kita dimampukan. Bukan karena kita mampu untuk melewati segala proses itu dengan keahlian yang kita miliki, tetapi semuanya seizin Tuhan untuk memampukan kita melewati situasi itu. Maka dengan demikian, hari ini kita bisa melihat, hari ini kita bisa merasakan, dan hari ini kita bisa melakukan sebuah pengakuan dengan segala pujian syukur yang kita sampaikan, bahwa apapun yang kita rasakan hari ini adalah bukti bahwa hanya Tuhan saja yang berdaulat memampukan kita untuk menikmati kehidupan kita hari ini. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk berefleksi melihat kehidupan kita hari ini. Mungkin kita juga perlu bertanya, menanyakan kepada diri kita, di mana saya, di mana kita bisa mencari kekuatan saat menghadapi kesulitan. Inilah yang perlu kita refleksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita mendapatkan dari orang sekitar, saudara, atau materi yang kita miliki. Tetapi satu-satunya jawaban yang bisa kita akui di tengah-tengah kehidupan kita adalah hanya dari sumber yang tepat, yaitu Allah itu sendiri yang menjadi satu-satunya sebagai sandaran hidup di dalam sukacita, bahkan di dalam duka cita sekalipun. Oleh karena itu, sahabat Saroha, firman Tuhan dalam Mazmur ini mengingatkan kita, Tuhan satu-satunya yang menjadi bukit batu, dan Dia yang menjadi pertahanan, bahkan Dia yang menjadi penyelamat, karena Dia adalah gunung batu, tempat kita untuk berlindung, dan Dia adalah perisai, bahkan tanduk keselamatan, dan Dialah menjadi kota benteng yang membentengi kehidupan kita sehingga kita aman melangkah dari hari ke hari dan setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar untuk pagi hari ini. Kami sadar dan kami tahu dan kami sungguh percaya Engkau adalah Allah satu-satunya yang tentu memberikan kami rasa aman dari segala hal yang boleh kami lalui. Begitu banyak pergumulan, tantangan yang luar biasa ya terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau adalah satu-satunya benteng keselamatan kami. Engkau adalah penyelamat kami, sehingga seluruh kehidupan kami hanya serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkatilah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sedang melakukan segala pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan mengawali, Tuhan yang mengakhiri segala pekerjaan yang mereka boleh lakukan, agar apapun akan membuahkan hasil yang baik, dan itulah yang akan mereka gunakan dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Berkati jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit hingga hari ini, dirawat di rumah dan dirawat di rumah sakit. Berkati setiap jemaat Tuhan
dan mampukan mereka melewati setiap proses ini. Agar mereka semakin Tuhan pulihkan untuk hari-hari ke depan. Agar mereka boleh kembali melaksanakan segala kegiatan seperti sedia kala. Berkati setiap apa yang boleh mereka konsumsi, obat dan juga makanan. Kiranya itu semua adalah cara Tuhan untuk semakin memberikan mereka kesehatan. Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami sudah perbuat, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.